kontestasinya sebetulnya masih terbuka lebar. Kenapa saya bilang terbuka lebar? Karena belum ada satupun dari 3 pasangan calon presiden itu yang mendapatkan momentum politik itu. Jadi 3 pasangan ini punya kelebihan, punya kekurangan, punya kelebihan dan kekurangan, punya kelebihan dan kekurangan. Tapi saya jamin mereka punya satu kesamaan kekurangan. Sama semuanya kurangnya. Kurang punya suara gitu ya. Jadi suaranya mereka tuh masih kurang. Kemudian ada apa namanya isu politik tuh ya, kenapa kemudian Mas Gibran dan Pak Jokowi belum dipecat. Nah kalau ini sih gini, pasti ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri dari PDI Perjuangan ya, karena kalau kemudian dipecat sekarang, 2 kerugiannya. Yang pertama, selamat sudah 3 punya pasangan calon nih kita, walaupun masih tunggu keputusan KPU untuk Pilpres 2024. Tapi menurut saya kita patut bersyukur menuju peralihan kepemimpinan nanti di Februari 2024. Mudah-mudahan bisa banyak ya teman-teman yang berpartisipasi. Semingguan ini tentu saja jagat politik dipenuhi dengan isu Prabowo Gibran ya, macam-macam, isu Gibran anak presiden, isu nepotisme, isu dinasti politik, politik dinasti, macam-macam lah. Terus juga kebingungan publik kenapa kemudian tadinya Pak Prabowo yang berseberangan dengan Pak Jokowi selama 10 tahun ya, dalam Pilpres 2 kali, kemudian akhirnya malah menggandeng anaknya Pak Jokowi. Anyway, itu ya fenomena politik di Indonesia aja. Menurut kita sih, menurut saya, nggak perlu kemudian kita terlalu terjebak dan tenggelam dalam isu-isu itu. Nah, kita punya 2 pasangan presiden lain, ada Anies Muhaimin, ada Ganjar Mahfud. Sehingga kontestasinya sebetulnya masih terbuka lebar. Kenapa saya bilang terbuka lebar? Karena belum ada satupun dari 3 pasangan calon presiden itu yang mendapatkan momentum politik itu. Jadi semuanya belum ada, sehingga menurut saya ketiga-tiganya masih berpeluang menang, entah itu 1 kali putaran maupun 2 kali putaran, tapi yang jelas masih berpeluang menang. Momentum politik ini memang bisa menaikkan elektabilitas, tapi juga bisa menurunkan elektabilitas. Tapi yang jangan sampai terjadi justru ada momentum yang bisa meningkatkan elektabilitas itu kemudian dilewatkan. Nah, kemudian terkait berbagai isu lain, misalnya, wah Pak Jokowi pasti akan turun tangan untuk memenangkan Gibran Raka Buming Raka. Karena mana ada seorang ayah yang ingin anaknya kalah, gitu ya. Dan Mas Gibran sendiri pun mengatakan kalau rakyat tidak suka ya nggak usah dipilih. Tapi sebelum saya bicara ke sana, sebetulnya kan memang ada privilege dari Mas Gibran untuk bisa masuk ke kontestasi sehingga bisa dipilih. Jadi jangan dipilih rakyatnya dulu, tapi masuk ke dalam kontestasi itu, ya Mas Gibran punya privilege. Bukan hanya sebagai anak muda, ya anak presiden. Dan menurut saya nggak apa-apa juga itu diakui, karena memang kenyataannya kan begitu. Hanya saja bagi rakyat Indonesia kemudian jangan terjebak juga dengan ketakutan-ketakutan, misalnya, wah Pak Jokowi pasti akan membantu all out supaya Prabowo Gibran nggak kalah. Ada satu cara yang membuat kontestasi ini bisa fair play. Jadi artinya Prabowo Gibran bukan tidak bisa dikalahkan, bisa juga dikalahkan. Siapa yang mengalahkan? Ya tentu saja antara Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Caranya gimana? Caranya ya tidak ada cara lain selain Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Ganjar Pranowo Mahfud MD ya membuat program yang lebih baik daripada Prabowo Gibran.
Kan pasti Prabowo Gibran ini melanjutkan kerja-kerjanya Pak Jokowi kan. Kemarin juga dalam deklarasinya sudah diklaim oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa program yang diusung Mas Gibran, dana abadi pesantren, kemudian kartu untuk lansia itu sudah ada sebetulnya di APBN. Jadi ya memang ya dia ngelanjutin program bapaknya. Nah, buat Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud itu harus bisa lebih baik programnya dari itu. Sehingga apa? Rakyat milih. Rakyat nggak memilih Prabowo Gibran gitu. Jadi jangan terlalu di kemudian disikapi dengan melo, kemudian lost fighting spirit, tapi justru ini dijadikan pemicu oleh dua calon presiden lain untuk membuat program sebaik-baiknya. Lantas kemudian apakah itu sudah pasti menang? Ya percaya aja. Percaya rakyat akan memilih dengan benar dan kemudian percaya bahwa Pak Jokowi adalah seorang negarawan. Jadi nggak akan lah dia curang-curang gitu ya. Ya kita harus percaya itu. Terus nanti gimana tuh kondisinya? Saya coba bahas satu-satu ya. Memang Prabowo Gibran ini sebuah fenomena unik ya. Misalnya nanti pun mereka menang, apakah Pak Prabowo akan independen? Gitu ya. Atau nurut kepada Gibran yang notabene Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi sebagai mantan presiden itu masih bisa menjadi presiden melalui anaknya yang wakil presiden. Sehingga Pak Prabowo jadi boneka nih. Nah kalau kayak gini kejadiannya kan ini Jokowi 3 periode terjadi nih. Tapi bisa saja terjadi Pak Prabowo menyadari bahwa presidennya dia. Sehingga dia memang menempatkan Gibran Rakabuming Raka, anaknya Presiden Jokowi itu sebagai wapres. Dan dia sebagai presiden yang benar. Nah itu tuh ciri-cirinya gimana tuh kalau itu terjadi? Ya gampang aja kita lihat misalnya nanti Prabowo menang ya terjadi reshuffle besar-besaran, semua orangnya Jokowi diganti, semua orangnya Gibran nggak ada di pemerintahan, semuanya orangnya Prabowo. Nah itu yang mungkin terjadi, tapi memang harus diakui bahwa pasangan ini benar-benar melihat keadaan gitu ya, menerjemahkan keadaan. Jadi Pak Prabowo sangat senior, kemudian Gibran dengan privilege-nya sebagai anak presiden masih muda, jadi emang kombinasinya ada yang senior kemudian ada yang muda, jadi ini melihat keadaan banget. Terus Ganjar Mahfud gimana? Ya Ganjar Mahfud juga punya kesempatan juga, apalagi Ganjar berkali-kali mengatakan ingin melanjutkan program-programnya Pak Jokowi. Di hasil survei Kedai Kopi terakhir sih kalau ditanya siapa yang memang akan melanjutkan program Pak Jokowi, jawaban terbanyaknya masih Ganjar gitu. Hanya memang, bukan hanya sih, Mas Ganjar dengan koalisinya itu memilih Mahfud MD memang kelihatannya menerjemahkan dari kesulitan-kesulitan masalah yang ada di Indonesia. Jadi Pak Mahfud dipilih sebagai profesor, pernah di yudikatif, pernah di legislatif, pernah di eksekutif, diharapkan bisa memberikan masukan-masukan pada Ganjar Pranowo untuk mendapatkan solusi-solusi jenius terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia saat ini. Apa aja misalnya? Utang luar negeri menumpuk sudah. Kemudian janji-janji terhadap Cina yang kereta cepat, terus kemudian kemarin diresmikan IKN itu merupakan bagian jalan sutranya dari China atau Tiongkok gitu ya. Dan beberapa hal lain tentang lapangan pekerjaan, revolusi mental tentunya ya, yang menempatkan Mas Gibran sebagai wapres. Kemudian ada nawacita, kalau mau diungkapkan lagi atau mau diteruskan lagi bisa. Tapi menurut saya memang dilihat dari sana, makanya pasangan ini terbentuk. Nah, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, atau Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini memang awalnya menurut saya pasangan ini dibentuk untuk tujuan
pragmatis dulu, yaitu mendapatkan tiket sehingga bisa berlayar. Nah, tapi memang ada tujuan besarnya apa? Pasangan Anies Muhaimin ini menginginkan perubahan terutama tentang keadilan dan kesetaraan di Indonesia. Ini sebuah program yang tentu saja tidak mudah, tapi bila ini dilaksanakan akan terjadi lonjakan sejarah ya, kalau saya menyebutnya nih mungkin istilah baru nih, lonjakan sejarah yang Indonesia tadinya sudah diberikan pondasi pembangunan oleh Pak Jokowi, ini ditinggallandaskan oleh Anies Baswedan berdasarkan keadilan dan kesetaraan. Program-program mereka ya banyak, Mas Anies punya banyak sekali program di Jakarta, macam-macam, termasuk bansos, termasuk program-program kesehatan itu BPJS sampai dibuat terpenuhi semua seluruh masyarakat Jakarta. Ada beasiswa juga, macam-macam. Dan kemudian Gus Muhaimin ini juga memiliki program-program yang brilian, belum apa-apa sudah mengatakan BBM gratis. Jadi perubahan ya untuk kesetaraan dan keadilan ini memang diusung. Nah, kalau Prabowo, Gibran, kemudian Ganjar Mahfud tidak memiliki kesulitan di komunikasi politik, artinya menyampaikan pesan politik kepada rakyat. Nah, ini ada hambatan sedikit kalau di Anies Muhaimin. Kenapa? Karena kan sosok Anies Baswedan memang cerdas. Terkadang dia terjebak untuk melontarkan ide-ide cerdasnya dia dengan atau dalam tatanan akademis. Nah, ini sehingga masyarakat perlu waktu untuk mengerti dan memahami. Untungnya ada Muhaimin Iskandar yang bisa menerjemahkan itu, yang bisa membuat bahasa-bahasa Anies Baswedan itu lebih layman's, substansinya kena, dimengerti juga dan dipahami oleh rakyat. Jadi tiga pasangan ini punya kelebihan, punya kekurangan, punya kelebihan dan kekurangan, punya kelebihan dan kekurangan. Tapi saya jamin mereka punya satu kesamaan kekurangan, sama semuanya kurangnya, kurang punya suara gitu ya. Jadi suaranya mereka tuh masih kurang, pemilih yang memilih mereka masih kurang. Ya kalau di kedai kopi misalnya belum ada yang bisa menembus 40%, bahkan masih di bawah 37% semua. Jadi artinya semuanya masih punya kesempatan kan. Kalau mau masuk putaran kedua ya, itu minimal 35% tuh harus dapat. Jadi ini menariknya kondisi sekarang. Nah, karena masih kurang pemilih, jadi silakan aja Prabowo Gibran, kemudian Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud ya deketin ke rakyat lah, lobby-lobby lah rakyat supaya bisa mendapatkan suara dari rakyat. Kalau kemudian, nah ini nggak usah repot-repot juga dibantah gitu. Wah, Mas Gibran itu anak muda yang punya prestasi, punya ini, punya udah nggak apa-apa, udah selesai itu. Gibran anak presiden, ya udah, sudah jadi wapres. Nah gitu kan ceritanya. Nanti rakyat memilih atau tidak ya terserah. Nah kemudian Mas Anies juga punya challenge tersendiri. Mas Ganjar juga punya challenge tersendiri gitu. Hanya menurut saya, mari juga kita lihat masing-masing programnya mana yang lebih baik sehingga kita bisa memilih. Nah ini sebetulnya Mas Anies isu kesetaraan itu udah masuk nih di Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ya. Karena kan ada isu kesetaraan anak muda nih, ada anak muda yang dapat privilege, ada anak muda yang harus berjuang tanpa privilege. Nah ini sebetulnya bisa digaungkan. Sama Mas Ganjar juga begitu, Pak Mahfud sangat memahami bahwa dengan pengalamannya dia sebagai yudikatif, eksekutif, dan legislatif, sebetulnya lebih banyak warga negara yang tidak memiliki privilege sehingga mereka harus berjuang. Koalisi besar Pak Prabowo melawan koalisi sedangnya Anies Baswedan dan yang paling kecil koalisinya Ganjar Pranowo. Masih banyak isu-isu yang beredar hari ini tentang kisruh yang di daerah-daerah terjadi, isu hukum ya. Kemudian ada isu politik tuh ya, kenapa kemudian Mas Gibran dan Pak Jokowi belum dipecat. Nah kalau ini sih gini,
Pasti ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri dari PDI Perjuangan ya, karena kalau kemudian dipecat sekarang, dua kerugiannya. Yang pertama, suara Pak Jokowi pasti lepas dari PDI Perjuangan. Kemudian kerugian yang kedua, nggak bisa nih memainkan drama dizolimi. Kalau sekarang kan kelihatannya Ibu Mega dan PDI Perjuangan yang dizolimi oleh Gibran dan Pak Jokowi gitu ya. Jadi itu masih bisa. Nah kemudian isu-isu lain di PDI Perjuangan ya, ini partai jadi oposisi juga masih hidup tuh, dan sudah terbukti kan, belum pernah ada yang bisa melampaui elektabilitas PDI Perjuangan yang pernah 33,33%. Kalau itu menurut saya masih ditunggu isu-isu yang lain. Reshuffle juga gitu. Kalau menurut saya sih reshuffle ini Pak Jokowi lakukan untuk memastikan masuk ke 2024 di mana anaknya berkontestasi, semua yang berada di sekitar dia itu orangnya dia. Maka kemudian dia melakukan penggantian-penggantian yang memastikan orangnya dia aja yang menduduki. Salah satunya misalnya Amran Sulaiman itu Menteri Pertanian periode pertama, tapi dia memiliki jasa pemenangan bagus di era Pak Jokowi. Makanya nggak heran kalau kemudian dia mematahkan prediksi banyak orang Mas Ahaye yang akan mengisi Menteri Pertanian yang ditinggal Syahrul Yassin Limpo. Nah ini kan juga masih ada kelanjutan cerita nih, Mas Ahaye apakah akan ada reshuffle lain? Yang jelas kalau menurut saya sih akan ada reshuffle. Kalaupun ada reshuffle ya, maka Mas Ahaye bisa masuk kabinet sehingga ketua umum partai politik Senayan yang berada di Koalisi Indonesia Maju itu semuanya adalah menterinya Pak Jokowi kan, tinggal Mas Ahaye aja kan yang belum jadi menterinya Pak Jokowi gitu. Jadi ya itu ya, kekurangan kelebihan masih terjadi ya kalau untuk para capres. Dan menarik juga kita menunggu ketua tim pemenangan. Jauh-jauh hari Mas Ganjar sudah mengumumkan Arsyad Rashid, pengusaha dekat juga dengan Pak Jokowi dan relawan. Kemudian kemarin Pak Prabowo, Pak Rosan yang juga pengusaha, orangnya Pak Jokowi, dia wamen BUMN. Nah Mas Anies dan Gus Muhaimin belum ada siapa-siapa, walaupun saya sudah dengar selentingan beberapa kandidat, tapi ya kita tunggu saja nanti siapa yang akan dipilih sebagai ketua tim pemenangan. Nah itu saja menurut saya rekap mingguan ini di hari Jumat. Saya coba ya setiap minggu akan memberikan rekap politik, kira-kira apa saja yang terjadi. Tapi kalau Liverpool minggu ini menang 2 kali di Liga malam Jumat kemarin menang, dan di Liga Inggris juga menang. Ya nggak tahu nih, mudah-mudahan aja ke depan juga bisa menang terus. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe. Nah, gitulah kira-kira. Ini Ucup yang lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.